Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kali ini kita bersama Bang Agri Farani, ya. Karena kita sudah melihat bahwa Pilgub di Jakarta sampai saat ini masih menjadi pertanyaan. Kenapa menjadi pertanyaan? Karena memang belum memenuhi syarat, yaitu 50+1, ya. Namun dari beberapa pihak sudah menyatakan bahwa untuk Pilgub dimenangkan oleh Rano Karno, dan PDI Perjuangan juga sudah mengklaim bahwa sudah memenangkan di Pilgub di Jakarta. Tapi saat ini masih menjadi pertanyaan beberapa masyarakat, ya, dan kita akan melihat dulu bagaimana tanggapan dari Bang Agri Farani. Selamat menyaksikan. Ya! Aduh. Sakit, ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai dengan hari ini media sosial dan media mainstream lainnya masih dihiasi Pilkada Jakarta. Satu putaran atau dua putaran? Kombinasi nggak? Dua putaran atau dua putaran? Ya dua putaran lah bang. Ya itu maunya lu. Tapi maunya PDIP kan satu putaran langsung menang. Ya, kombinasi sekalian nggak? Betul sekali. Makanya pasangan Pramdul di mana-mana sudah mendeklarasikan kemenangan. Tidak hanya berhenti sampai di situ. Klaim kemenangan Pramdul juga diselebrasikan karnaval di beberapa ruas jalan. Ya. Ceritanya hura-hura, nggak apa-apa, sah-sah saja, namanya juga biasanya orang habis berjuang, kemudian ini adalah menikmati dan merayakan hasil yang diperjuangkannya. Mantap kan? Tapi dia lupa bahwa suaranya di berbagai lembaga survei, setidaknya ada 6 lembaga survei yang memenangkan Pramdul, itu pun angkanya di 50,07%, average rata-rata di kisaran itu, dengan margin of error 0,5 sampai 1%. Artinya kalau itu kegerus 1% saja akan menjadi 49,0 something persen. Itu artinya belum mencapai passing grade 50% plus 1 untuk bisa memenangkan Pilkada Jakarta. Nah, itu 6 lembaga survei. Yang 2 lembaga survei lainnya, hasil quick count-nya malah memenangkan pasangan RK Siswono. Tapi oke lah, kita nggak usah bahas itu. Yang terpenting adalah sebenarnya terpaut angkanya jauh antara RK dengan Pram. Tapi karena passing grade-nya atau batas persyaratannya 50% plus 1, nah itulah yang kemudian menjadi kemungkinan Pilkada Jakarta berpotensi 2 putaran. Sebenarnya para pengamat politik pun belum berani Pilkada Jakarta ini 1 putaran atau 2 putaran, karena dua-duanya mempunyai chance yang sama. Dua-duanya mempunyai probabilitas yang sama. Ya, kita tunggu saja hasil penghitungan manual berjenjang dari TPS ke PPK, PPK ke KPUD kota, meningkat menjadi KPUD provinsi, dan itu final nanti di tanggal 16 Desember. Aduh bang, masih lama dong. Iya, biarin nunggu dalam nyot-nyot, nunggu dalam empot-empot ayam dulu. Makin seru kan? Nah, sambil menunggu ini, beberapa tim ses RK dia meyakini bahwa terjadi putaran karena sampai hari ini dia sudah mengumpulkan C1 plano dan dia menghitung manual itu 2 putaran. Artinya suara Trump tidak mencapai 50% plus 1. Ya, luar biasa kan? Sementara Pramdul yakin 100% 1 putaran, berpegangan pada real count KPU.
Rekon KPU itu yang diupload ke Sirekap, ya, data C1, tapi itu juga terus bergerak dan belum lengkap. Tidak semuanya sudah masuk. Tapi kalau mungkin timnya lengkap, banyak, saksi-saksi di TPS ada, dan sudah mendapatkan C1, itu langsung bisa direkap sendiri manual. Karena Jakarta kan nggak terlalu banyak TPS. Dan tempatnya gampang dijangkau semuanya. Dan itu sangat memungkinkan. Nah, kalau kemudian timnya RK ini yang mengklaim dia pegang C1 lengkap, dan dia berani memastikan bakal 2 putaran, dan dia sabar menunggu, kok aku meyakini bakal ini terjadi 2 putaran, sesuai dengan yang Bang Reza Patria sampaikan. Keyakinan saya ke sana. Bang, aduh, jadi gimana nih Bang? 2 putaran? Iya, 2 putaran. Aduh, ya. Tapi yang kita bisa lihat sehari-hari di layar kaca, orang-orang PDIP secara terpisah, ya, ada Deddy Sitorus, ada Hasto, Adiana Pitupulu, ada Aryo, terus-menerus memframing-framing, membangun narasi bahwa Pramdul sudah menang 1 putaran dan dia sudah memindahkan kandang banteng dari Jawa Tengah ke Jakarta. Pindahnya di mana, Bang? Oh no, di lapangan banteng. Ya. Lapangan banteng ada itu. Aduh, ada-ada aja bocah ini. Bisa jadi biasanya orang yang panik, ya, kemudian orang yang tergopoh-gopoh melakukan press conference untuk membangun opini, itu biasanya yang secara angka faktanya, realnya, dia juga udah tahu sebenarnya. Ya, tapi untuk membangun opini, dia terus-menerusan memframing-framing itu. Setidaknya masyarakat akan terhasut, syukur-syukur KPUD-nya juga akan terbentuk opini itu. Nanti kita demo aja. Udah siap-siap demo aja ya. Nah, setelah kita tunggu tanggal 16 Desember ini, pengumuman resmi rekapitulasi berjenjang KPUD Jakarta, hasilnya kita udah tahu, terjadi 2 putaran, kemudian apa yang harus kita persiapkan di putaran kedua ini, terutama timnya RK. Bayangkan, RK didukung oleh Kim Plus, sementara Pram hanya PDIP sendirian. Di Jakarta, PDIP itu memperoleh 15 kursi, sementara Kim Plus gabungan, PKS dan lain-lain, itu sekitar 91 kursi. Bayangkan, 15 kursi dengan 19 kursi. Ini Jakarta ya, legislatifnya. Kalau konstituennya bergerak semuanya sesuai dengan data ini, lah kan selesai urusan. Saya kupas satu-satu. PKS, lu kemana aja? Lu punya wakil juga? Lu pemenang pilkada Jakarta? Lu kemana aja? Lu kemana aja? Gua tahu, gua udah pernah ngurusin berpasangan dengan wakilnya PKS, tahu persis gua. PKS Jakarta itu mendapat 18 kursi. Sementara PDIP di bawah kalian nomor 2, 15 kursi. Kalau head to head lu dengan PDIP, harusnya lu menang sendirian aja. Belum tambah yang Kim Plus. PKS, lu kemana aja? Lu pasang wakil lo di situ lo. Nggak ada gregetnya. Yang 18% ini kemana aja? Hei, konstituen lu kemana aja? Ini persiapan putaran kedua nih. Oke, kita yang kelihatan aktif Gerindra. Gerindra punya 14 kursi. Masa kalah sama Pram yang cuma 15 kursi? Belum ditambah Nasdem 11 kursi. Ditambah Golkar 10 kursi. Ditambah PKB, PAN masing-masing 10 kursi. PSI, Demokrat 8 kursi. Perindo, P3 masing-masing 1 kursi. Ini pada kemana aja?
Hah? Kok kayak nggak ada artinya? Ini koalisi apaan? Koalisi mikir kepentingannya diri sendiri mah. Nggak usah lah. Gimana caranya menarik pendukungnya independen misalnya. Kalau itu bisa ya bagus sekali. Tapi kemudian kita fokus mati-matian gimana caranya bisa menarik yang pendukung independen. Kita lupa di Kepri sendiri itu total bisa dapat 91 kursi. Kalian kemana aja? Woi, terutama PKS nih dapat wakil. Gregetnya kurang, kemana aja lo? Hah? Orang-orang yang sering demo itu kan orang PKS dulu tuh. Kemana aja tuh? Jangan kayak seperti nunggu menangnya saja. Tapi bagaimana cara memenangkannya kurang greget. 91 kursi men di Jakarta. Hanya melawan 15 kursi, masa kalah? Kemana aja? PKS nih terutama nih. Kenapa gua ngomong berkali-kali PKS? 1, dia memang pemenang di Jakarta. 2, dia ada wakilnya di situ. Kalau yang lainnya mungkin peserta ikutan ya. Tapi PKS ini pemeran utama. Gimana ente? Yaudah ya, kita tunggu dulu. Nanti tanggal 16 Desember, itu nanti penentuan pemenang 1 putaran atau terjadi 2 putaran. Nah, setelah itu nanti kita akan lebih pertajam lagi untuk menghadapi putaran kedua. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik teman-teman semuanya, terima kasih sudah menyimak video kita kali ini sampai selesai, dan tadi sudah melihat video dari Bang Agri Farani, dan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semuanya untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Oke, kita masih menunggu hasil keputusan dari KPU nanti pada tanggal 16 Desember ini ya. Jadi ya kita sabar aja gitu ya. Mudah-mudahan ini masih ada perubahan. Oke, terima kasih. Selamat siang.